warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan menjaga adab-adab sunnah. Hari ini kita sampai pada nomor 160. 160. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Abdullah, nama kunyahnya, namanya adalah Nu'man bin Bashir. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Yang artinya, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Atau jika kalian tidak melakukannya, maka Allah akan membuat hati-hati kalian saling berselisih. Atau dalam riwayat lain, Allah akan membuat wajah-wajah kalian, ya ini berselisih, maksudnya akan terjadi di antara kalian itu, ya, perselisihan. Dalam riwayat Muslim, ya, kesaksian dari sahabat Rasulullah itu, kalau ngimami, maka yang terlebih dahulu biasa lakukan biasanya meluruskan saf-saf kita. Ini para sahabat. Hatta ka'annama yusawi bihal qidah, hingga seolah-olah Rasulullah itu sedang meluruskan, merapikan ini anak panah, ya. Jadi di anak panah kalau dibuat itu kan di raut, ya, kemudian disamakan, ya, panjangnya itu diserapi gitu. Hatta idza ra'a anna qad aqalna, hingga Nabi menganggap kita sudah faham apa yang menjadi perintah Nabi untuk meluruskan saf-saf. Tsumma kharaja yauman, kemudian suatu saat Nabi keluar, yaitu imami salat. Nah, ketika beliau hampir takbir, ya, sudah mau takbir itu, takbiratul ihram, fara'a rajulan badiyan sadrah. Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dadanya maju, menonjol, ya. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang sholat, jadi menonjol di depan ini, sehingga tidak rata, ya, tidak lurus safnya itu. Maka Nabi mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanallahu baina wujuhikum. Wahai hamba Allah, luruskan saf-saf kalian, atau bila kalian tidak melakukannya, bila kalian tidak mentaatinya, ya, maka Allah akan merubah wajah-wajah kalian, ya, dijadikan kalian itu saling berselisih. Jadi akan dijadikan bagian depan itu menjadi bagian belakang. Maksudnya terjadinya permusuhan, tidak rukun di antara kalian. Jadi ketidakrukunan, perselisihan di antara kaum muslimin awalnya disebabkan karena apa? Shaf yang tidak lurus. Baik. Apa faedah di sini? Yang pertama, hadis ini memerintahkan untuk meluruskan shaf ketika sholat. Yang diperintahkan. Jadi perintah dari Nabi untuk apa? Anjuran meluruskan shaf. Nah, pertanyaannya, yang diperintah itu meluruskan atau merapatkan? Meluruskan, ya. Lalu apa gunanya merapatkan? Merapatkan membantu
untuk mudah meluruskan. Jadi yang menjadi tujuan itu meluruskan. Nah, merapatkan itu sarana untuk meluruskan. Sebagaimana kalau kita dulu pernah baris berbaris waktu SD, ya itu kan untuk lurus apa? Lencang kanan gitu kan ya. Diluruskan. Kenapa? Dan merapat. Karena dengan merapat itu lebih gampang untuk lurus. Nah, jadi tujuannya itu lurus, merapatkan itu sarana untuk apa? Meluruskan. Nah, tentu ini berbeda dengan perintah untuk mengisi soft yang kosong. Nah, ini agak beda ya. Jadi, kalau ada soft yang kosong, hendaknya disambung. Ya. Diisi kalau misalnya masih ada celah antara dua orang itu satu, ya bisa dimasuki. Tapi kalau misalnya celah cuma sedikit, maka tidak apa-apa. Ya, jadi yang dimaksud dengan mengisi celah, ya menutup al-khalal yang celah itu maksudnya celah yang masih mungkin dimasuki satu orang. Kalau celahnya cuma sekian, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, jadi artinya merapatkan itu bukan perintah. Merapatkan itu sarana untuk lurus. Yang kedua, perintah untuk mengisi kekosongan itu apabila masih dimungkinkan dimasuki satu orang. Kalau tidak mungkin, tidak usah, jangan. Malah mengganggu. Jadi sekian misalnya, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, itu tidak mengapa. Baik, yang berikutnya adalah meluruskan soft ini, hukumnya tidak wajib ya. Sehingga kalau tidak dilakukan kemudian bisa berdosa, atau kemudian tidak menjadikan sholat jamaahnya jadi batal, tidak sah ya. Tetapi itu adalah merupakan sifatnya sunnah ya, dianjurkan sekali ya, dan itu adalah tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya hadis yang menunjukkan ancaman apabila kita tidak lurus dan menggampangkan ya, gak berlurus-lurus soft, itu nanti khawatirnya akan menyebabkan perselisihan di antara kaum muslimin. Hatinya berpecah. Kenapa? Karena dari sebab yang softnya tidak lurus. Jadi terkadang para jamaah sekalian, perilaku yang sifatnya itu batin itu berasal dari perilaku yang sifatnya lahiriah. Itu bisa jadi. Contoh. Kalau kita keluar rumah ya, pakai topi lidah ya, dibanding dengan keluar rumah pakai kopiah, kira-kira yang membuat kita lebih hati-hati dalam bertindak pakai apa? Topi lidah atau pakai kopiah? Kenapa pakai kopiah? Karena kopiah itu syiarnya, simbolnya masjid, ketaatan nih. Jadi kata mau apa-apa itu sungkan ya. Tapi kalau pakai topi lidah, ya itu simbolnya orang umum aja, biasa. Menunjukkan apa? Perilaku lahiriah bisa berpengaruh pada perilaku batin, pada akhlak. Nah, sama dengan ini. Jadi jangan diremehkan. Oh kan gak wajib, ya. Tetapi kalau soft kita tidak lurus, menggampangkan itu, dikhawatirkan gampang terjadi perselisihan. Nah, mungkin tukaran toa di sini. Kenapa? Ya karena softnya tidak lurus. Nah, yang berikutnya. Bolehnya berbicara antara iqamah ya dan atau sampai dengan sholat. Jadi kalau iqamat itu masih boleh ngomong enggak? Boleh sampai takbiratul ihram, itu enggak boleh. Ya apalagi dia imam, dia berhak untuk menyampaikan sesuatu kepada jamaah. Jadi masih boleh tuh ngomong itu. Habis qomat ngomong boleh sampai takbiratul ihram. Nah, yang berikutnya, hendaknya imam itu memperhatikan makmum ketika mengimami, memperhatikan softnya itu lurus ya. Jadi harus perhatian imam itu. Walaupun tidak harus ya. Nabi itu kadang menyampaikan sausufakum, luruskan soft kalian, kadang juga tidak mesti. Jadi Nabi itu tidak mesti ketika mau sholat selalu mengatakan luruskan soft. Buktinya apa? Hadis ini. Buktinya di sini. Nabi mau ngimami ini ya, sudah mau takbir, ternyata ada orang yang salah seorang nonjol, dadanya maju ke depan, jadi lebih maju. Baru Nabi mengatakan apa? Luruskan saf kalian.
Berarti kan sebelumnya beliau tidak mengucapkan itu. Betul apa enggak? Kan begitu ya? Jadi tidak mesti imam itu harus ketika mau ngimami menyampaikan apa? Luruskan shaf. Ya kan kondisi, kalau sudah lurus ya tidak perlu. Atau kalau ingin ngajarkan kepada orang silakan, tapi tidak harus. Buktinya di sini. Ya, Nabi mau takbir, melihat dari belakang. Nabi bisa melihat dari belakang ya. Ini kekhususan apa? Nabi ini ya, bisa melihat dari belakang gitu. Terus luruskan. Nah, baru beliau mengatakan apa? La tusawwunna sufam. Luruskan shaf. Nah, begitu. Ya, dan tidak harus dengan ucapan, bisa dengan tindakan. Misalnya ngelihat ini, dirapikan. Tidak harus dengan ucapan. Jadi perkaranya apa? Luas. Jadi tidak harus ngomong itu, tidak harus. Nabi tidak selalu mengucapkan luruskan shaf. Baik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kerapian jamaah kaum muslimin, kekuatan mereka, persatuan mereka itu dimulai dari sholat mereka. Ya, dimulai dari sholat apa? Berjamaah mereka. Kalau jamaahnya kompak, lurus, maka diharapkan apa? Kaum muslimin di luar sholat juga apa? Kompak jadi satu. Ya, nah kalau sudah sholat jamaah, safnya lurus kok tukaran, itu berarti ada masalah di orangnya gitu kan ya. Harusnya apa? Usah jamaah kok. Ya, kok tukaran. Makanya hendaknya menganjurkan kepada persatuan ya, selama memang tidak keluar dari jalurnya, selama tidak menyimpang dari Islam, itu dianjurkan. Sebagaimana kita kaum muslimin sholat berjamaah di masjid yang sama, cara sholatnya beda-beda, pemahaman fikihnya beda-beda, tapi tetap satu, mau dipimpin seorang imam. Nah di luar juga harus begitu, beda-beda tapi apa? Jangan sampai pecah, merasa lebih dari yang lain, ya, dan yang lain sebagainya ya, menyerang yang lain, jangan. Baik, lanjut hadis nomor 161. An Nabi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Itaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail, falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum, fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum." Kejadian di Madinah satu malam ada rumah terbakar. Ya. Ada rumah apa? Terbakar bersama dengan orang yang ada di dalamnya ya. Jadi kejadian kebakaran ya di Madinah ini. Nah, kemudian Nabi diberitahu, ya Rasulullah, kejadian rumah kebakaran. Ya. Dan Nabi tahu ya, di zaman itu para hadirin sekalian tidak ada lampu ya. Tidak ada PLN. Ya, jadi tidak ada, kadang-kadang mati tidak ada ya. Pemadaman tidak ada karena tidak ada PLN. Terus pakai apa? Pakai obor, pakai api. Ya. Nah, jadi dulu itu penerangan pakai apa? Api. Nah, saya masih menangi dulu di Pacitan dulu itu. Tahun 80-an. Di daerah pegunungan belum ada lampu. Jadi pakai ublik, pakai obor gitu. Dari bambu, diberi minyak, itu penerangannya. Nah, sama dengan waktu itu. Nah, karena dia dari api, ya, ditinggal tidur, apa yang terjadi? Ada tikus mencolot, jatuh, lampu apinya jadi itu terbakar. Atau mungkin tidak sengaja ketendang, ya kan? Akhirnya kebakar rumahnya. Sehingga sebab itu. Nah, karena itu Nabi punya pesan nih, berpesan, sesungguhnya api ini musuh kalian. Kalau kecil, kalau besar, ya. Kalau kecil dia menjadi manfaat. Kan ada peribahasa Indonesia ya. Api itu atau air itu kalau kecil atau api temannya, tapi kalau besar menjadi musuh. Kata Nabi, api ini musuh kalian. Karena itu kalau mau tidur, matikan dia. Kenapa? Ya karena kalau orang tidur tidak sadar, tidak ngawasi lambang obornya tadi itu, jatuh membakar. Baik. Faedah hadis yang pertama, anjuran untuk mematikan api. Mau tidur. Ya, misalnya nyalakan kompor. Nah, ini penting ini. Ya, nyalakan kompor habis masak lupa. Nah, matikan. Atau lampu dari obor ya, matikan. Ya. Nah, bagaimana kalau lampu ini?
Masuk hadis ini enggak? Enggak masuk. Enggak masuk ya. Karena ini beda dengan obor ya, beda ya. Walaupun ada sebagian pendapat yang memasukkan, tetapi agak jauh sepertinya. Yang jelas yang dari api gitu ya. Jadi hadis ini jadi hadis ini itu tidak berlaku di kota yang ada apa? Lampunya pakai lampu listrik. Jadi berlakunya pada yang dari api ya, jadi api. Tetapi para hadirin dirahmati Allah, ada penelitian lebih lanjut ya. Kalau mau tidur malam ya, itu lampu-lampu ini dimatikan. Kenapa cek? Kenapa kira-kira? Kaitan dengan kesehatan. Karena ada namanya hormon melatonin kalau saya tidak salah ingat itu. Itu yang akan bekerja dengan baik dalam kondisi gelap. Hormon ini yang termasuk berperan salah satunya untuk agar tubuh itu melakukan perbaikan tubuh ya. Jadi sel-sel yang rusak itu akan lebih sempurna bekerja atau hormon yang lain kalau dalam keadaan apa? Gelap. Nah, dan biasanya lebih nyenyak orang kalau tidur dalam keadaan apa? Mati lampu. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan api itu musuh. Dalam arti apa? Bukan musuh yang harus dimusuhi, tetapi api itu mengandung bahaya. Maka penggunaannya bijaksana ini. Ya, api itu memberi manfaat, tetapi ada bahayanya, maka waspada kita untuk menggunakannya, dijaga. Baik untuk masak, untuk penerangan, ya. Bukan dalam arti musuh secara mutlak. Jadi jangan diartikan ini apa? Musuh secara mutlak. Kalau itu jangan pakai api. Gimana anda pakai api? Ya, seperti itu ya. Karena apa? Api itu bisa mengandung madharat, membakar dan menghancurkan. Baik, nah ini makanya anjuran yang baik sekali ya. Ya, dan tidak jarang terjadi kebakaran itu gara-gara masalah ini. Berikutnya ada hadis ini menunjukkan tentang bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk melakukan nasihat perbaikan kepada umat ini baik dalam urusan dunia ataupun urusan apa? Agama. Ini kan masalahnya apa? Masalah dunia kan ya? Masalah api ini kan. Jadi Nabi itu perhatian betul. Nabi ingin agar umat ini baik dunianya, baik agamanya. Ya, dan ini secara ilmiah juga benar ya. Ilmiah apa? Benar. Dan faedah yang lain, hadis ini menunjukkan apa? Perintah untuk menjaga sunnah. Jadi di antara sunnah tidur itu ya, mau tidur itu. Ya, itu hal-hal yang membahayakan rumah, membahayakan diri kita itu dihilangkan. Makanya dijaga, dilihat, dicek dulu. Ya, apa-apa yang bisa membahayakan itu kita singkirkan. Itu sunnah, itu sunnahnya tidur, adab-adab tidur. Baik, lanjut. Hadis nomor 162. Masih dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Inna masala ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilm." Sungguh permisalan ya atas apa-apa atau terhadap apa-apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, yaitu berupa petunjuk dan ilmu. Kama sali ghaisin asaba ardhan. Itu seperti perumpamaan hujan deras yang mengenai ya satu tanah, satu tempat. Ya. Nah, otomatis tanah yang terkena hujan itu macam-macam ya. Macam-macam jenisnya. Ada 3 macam dalam hadis ini. Ya, fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Maka di antara tanah yang terkena air hujan deras itu, jenis yang pertama tanah yang baik. Apa cirinya tanah yang baik? Qabilatil ma fa'an batatil kala wal usbal katsir. Cirinya dia bisa menahan air. Ya. Menahan air itu maksudnya air kalau lewat itu tidak hilang. Tapi ditahan, diserap. Jadi kan ada tanah itu kalau kena air ngilang dia. Nah ada ininya kenapa? Tanahnya keras ya, seperti lempung, laut aja. Maka dia menahan air, menyerapnya dengan baik. Dengan sebab itu menumbuhkan apa? Rebut-rebutan, tanaman, perdu yang banyak. Sehingga dia menahan air, menyerapnya dan bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Ini 2 ciri.
Wa kana minha, dan sebagian dari tanah itu ajadib amsakatil ma, tanah ajadib kayak tanah lempung. Lempung itu apa? Tidak menyerap air tapi apa? Menahan air, nampung air. Jadi kalau pernah di tanah lempung gitu ya, kena air dia tidak masuk ke dalam, tidak menyerap, tapi apa? Menahan air. Sehingga jadi apa? Cekungan, ya, kubangan air. Nah, lalu kemudian dari air itu fanafa'allahu bihan nas, Allah memberikan manfaat kepada manusia. Fasyaribu minha, maka air yang tertampung tadi itu bisa diminum. Bisa dipakai minum. Air yang tertampung bisa digunakan untuk memberi makan, memberi minum hewan-hewan ternak dan untuk pertanian, berkebun. Ya, jadi airnya itu dimanfaatkan, tidak nyerap tapi dimanfaatkan. Tidak bisa menumbuhkan tanaman, tapi airnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Wa asaba taifatan minna ukhra, dan yang ketiga, jenis ketiga, menimpa tanah yang apa namanya ini qian. Qian itu padas, watu, keras. Apa cirinya? Ya, la tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerapnya, tidak bisa menampungnya, wala tunmitu kalaan, dan tidak bisa menumbuhkan tanah padas. Seperti tanah apa ya? Tanah apa sebenarnya? Ya, tanah-tanah yang ada berbatuan. Tanah tandus yang berbatuan ya. Jenis tanah apa itu? Kapur ya? Kapur nggak bisa tumbuh. Kapur bisa. Ini kapur itu bisa tumbuh jati. Ya. Jadi tanah tandus yang di padang pasir itu ya. Beberapa tempat itu kan dia tidak bisa menyerap air, menahan air juga enggak, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Jadi ada berapa jenis ini? 3 jenis. Tanah yang bagus, menyerap, menahan, menumbuhkan tanaman. Yang kedua, tidak bisa menyerap, tidak bisa menumbuhkan tanaman, tapi menampung. Masih ada manfaat. Air yang tertampung digunakan oleh manusia. Yang ke-13, tidak menyerap, tidak menampung, tidak menumbuhkan tanaman. Ini permisalan tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanah ini permisalan manusianya. Jadi hujan itu permisalan apa? Petunjuk dari Allah agama. Ya, ini Islam ini. Itu seperti hujan. Nah, yang tanah ini jenis manusia di dalam apa? Di dalam menanggapi petunjuk ini. Ada yang bagus, ya, ada yang atos. Nah, lalu yang mengatakan apa di sini? Beliau mengatakan, ya, fadzalika masalu ma faquha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu bima ba'atsana bih. Itulah permisalan yang pertama. Ini tanah yang pertama ini. Yang bagus, orang yang faham dalam masalah agama Allah dan memberikan manfaat, ya, apa-apa yang aku diutus dengannya, ini agama ini. Ya, apa yang terjadi? Fa'alima wa alam. Dia belajar dan mengajarkan. Ini jenis orang pertama. Bagus. Ya. Dan jenis yang kedua. Ya, jadi yang pertama ini belajar, bermanfaat bagi dirinya dan mengajarkan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dia belajar, mungkin tidak ngamalkan, tetapi dia menjadi perantara apa? Bagi ilmu. Ya, dia tidak ngamalkan mungkin ya. Seperti air, tanahnya tidak menumbuhkan tanaman, tapi apa? Masih bisa dimanfaatkan airnya. Jadi orang yang punya ilmu walaupun nggak pati ngamal loh, itu masih manfaat. Kenapa? Tidak bermanfaat bagi dirinya, tapi memberi manfaat kepada orang lain. Cik mending. Nah, yang paling parah itu yang terakhir. Tanah yang tandus, tanah yang paras, tanah yang keras, wis tidak mau belajar, tidak peduli dengan agama, tidak memberi manfaat, itu paling nemen itu. Itu paling apa? Nemen, ya. Lalu beliau berkata, ya, wa masaluman lam yarfa bidzalika ra'san, yaitu permisalan orang yang tidak mengangkat kepala sama sekali, tidak menanggapinya, walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih, dan tidak menerima petunjuk dari Allah yang aku diutus dengannya. Nah, tinggal kita termasuk yang mana nih kira-kira? Termasuk tanah yang mana kira-kira? Baik. Faedah pertama.
Hadis ini adalah salah satu hadis yang berupa permisalan. Ya, dan hadis yang isinya permisalan itu dalam ucapan Nabi itu tidak sedikit ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan pemahaman. Jadi permisalan itu tidaklah disampaikan kecuali apa? Supaya lebih gampang difahami. Ya, ini kan kalau kita tidak ada permisalan, agak jauh membayangkannya sulit. Ya, orang yang pertama yang baik adalah yang bisa menerima ilmu, mengajarkannya. Yang kedua adalah punya ilmu dan diamalkan, tapi masih bisa beri manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga tidak belajar ilmu, ya, dan tidak mengajarkan kebaikan kepada orang lain, itu masih samar. Tapi kalau dengan permisalan itu jelas. Ibarat tanah. Ibarat apa? Tanah yang subur dan tanah yang tandus. Nah, tergantung kita yang mana ya. Baik. Yang berikutnya saya menunjukkan bahwasanya ilmu itu bisa menghidupkan hati. Sebagaimana hujan itu bisa menghidupkan tanah yang mati. Tanah, enggak hujan sama sekali. Ya, begitu hujan turun, langsung apa? Muncul tanam-tanaman. Nah, ilmu itu kalau niatnya benar kita cari akan bisa menghidupkan apa? Hati. Sebagaimana air hujan itu menghidupkan tanah yang gersang. Baik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya hidupnya umat ini, umat Islam ini, ya, itu dengan ilmu syar'i. Dengan apa? Ilmu syar'i, agama ini. Ya, jadi di antara semua ilmu itu yang paling bermanfaat adalah ilmu apa? Ilmu agama. Umat ini kalau semua ilmu ada, pinter semua ilmu, dari ilmu agama hancur. Apa? Hancur, rusak. Contoh itu negara-negara kafir itu. Ya, semua ilmu mereka ada, tapi gak ada apa? Petunjuk dari Allah, hancur kehidupannya. Ya, mereka moralnya rusak. Ya, tidak bermoral ya. Seperti binatang. Kal an'am, balum adol. Seperti binatang ternak hidupnya, bahkan lebih sesat. Jadi ilmu syar'i ini yang apa? Yang menghidupkan umat. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu syar'i ini ilmu yang paling utama. Apapun profesi kita, mau jadi pegawai, mau jadi apa, nelayan, mau jadi pedagang, itu jangan jauh-jauh dari ilmu apa? Ilmu syar'i. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita malam Sabtu ini ya, itu sebagai upaya untuk apa? Untuk belajar ilmu syar'i. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang tingkatan orang-orang manusia terkait dengan ilmu syar'i. Tadi, yang pertama, belajar ilmu syar'i, mengamalkan pada dirinya dan diajarkan kepada yang lain. Ini paling sempurna. Yang ilmu, yang ngajar. Ya belajar, ya mengajar. Manfaat kepada dirinya, kepada orang lain. Tingkat kedua, orang yang belajar tapi tidak begitu mengamalkan. Ya. Ya ibarat tadi tanah mengumpulkan air, dia sendiri. Ya, tanah itu tidak menumbuhkan tanaman. Tetapi apa? Airnya masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ini berilmu tapi tidak pati mengamalkan. Masih ada manfaat itu. Masih ada apa? Manfaat. Ya. Dan yang ketiga, yang paling jelek, ya, sudah agak gelem ilmu, ya, tidak memberi manfaat. Oh, tambah. Menghalang-halangi lagi. Wah, Masya Allah ya. Ya. Masya Allah. Amin, amin. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Baik. Lanjut, hadis nomor 163. Dari Jabir. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masali wa masalukum." Permisalanku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan permisalan kalian. Kama sali rajulin au qada naron. Seperti orang yang menyalakan api. Apa yang terjadi? Tapi ini akan kelihatan kalau kita di desa ya. Kalau di kota itu tidak begitu kelihatan. Nah, Ibu pernah tinggal di desa? Itu apa? Santrinya ada lagi? Antum bawa air? Bawa air. Ada. Ada. Oh ya. Halus. Bismillah. Sudah. Nih, bismillah. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita pernah tinggal di desa ya, atau pada saat PLN mati. Nah, kemarin sempat mati ya, bolak-balik mati ya. Karena kekurangan batu bara. Nah, itu kita nyalakan lilin, betul ya? Ya, betul ya. Begitu nyalakan lilin, apa yang terjadi? Bukan itu. Selain ya pasti terang ya, tapi apalagi akan banyak serangga-serangga yang menggerubungi api, betul ya? Ada nyamuk, ada apa itu kupu-kupu apa tuh laron-laron ya. Ya, semacam itulah. Kenapa? Tertarik cahaya matahari, betul ya? Tertarik cahaya api. Itu sudah instingnya binatang ya, untuk mendekat kepada api. Kira-kira kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Serangga tadi akan terbakar. Betul ya? Karena dia tertarik kepada cahaya. Itu sudah fitrahnya serangga. Nah, kata Nabi, permisalanku dengan kalian. Aku ini Nabi. Kalian ini umat yang tersesat. Sebelum datangnya Nabi. Seperti orang yang menyalakan api. Begitu nyala, banyak serangga terbang berdatangan masuk kepada api. Tertarik dengan cahaya api. Lalu beliau mengatakan apa? Ya, faja'ala al-janadib wal farash. Ya, ini diartikan kupu-kupu kurang tepat ya. Ya, diartikan kupu-kupu kurang tepat walaupun ya bisa artikan kupu-kupu, cuman kalau di dalam alam nyata enggak ada kupu-kupu. Api kupu-kupu enggak ada ya. Ini beda yang terbang lah, serangga terbang ya. Jadi serangga yang terbang itu. Yaqona fiha akan masuk ke dalam api terbakar. Ya. Wa huwa yadubuhunna anha. Nah, wa ana akhidun bi hujazikum aninnar. Nah, kemudian ibaratnya kalian ini mau masuk ke api. Ya, mau masuk ini, lalu aku memegang ini. Bagian celana kalian dipegangi dari belakang supaya apa? Tidak masuk ke dalam. Maksudnya apa? Maksudnya permisalanku ini dari kalian itu seperti orang yang berusaha menyelamatkan orang yang masuk ke dalam apa? Api. Tapi kadang-kadang dipegangi tidak mau tetap nyemplung. Kenapa? Sama dengan ini. Ketika serangga ya mau masuk ke api dihalangi. Masih aja yang masuk terbakar. Seperti itu. Seperti apa? Itu. Baik. Ya wa antum ya tafalatuna min yadayya. Ada yang selamat, ada yang lolos ya. Ya, ditarik, cekeli tapi tetap lanjut ucul. Ya. Baik. Faedah di sini yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana semangatnya Nabi dan besarnya kasih sayang beliau kepada umat ini. Ya, beliau itu ingin menyelamatkan. Bayangkan coba. Ya, umat ini tidak tahu mana yang bahaya, mana yang baik. Ya, seperti orang nyemplung, serangga nyemplung ke api, masuk ke api, dipegangi, dihalangi. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Makanya Nabi itu ya sampai bahkan sebagian riwayat itu beliau itu ketika mau mati mengatakan apa ummati menurut sebagian riwayat ya. Bahkan sampai hari kiamat beliau itu apa masih kepikiran dengan kita. Ketika di padang mahsyar ya, beliau menunggu di telaganya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu kita semua untuk minum di situ. Ketika di Sirat ya, Nabi berdoa di sisi Sirat yang di sana yang di surga, Allahumma salim, Allahumma salim, Allah selamatkan. Ya, bayangkan setiap lewat, ya Allah selamatkan. Padahal Nabi pasti sudah masuk surga, tapi tidak mau surga dulu sebelum melihat umatnya selamat. Ada umatnya masuk neraka,
dicari sama Nabi. Diberi syafaat, diangkat dari neraka. Sampai seperti itu. Ya, karena apa? Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Baik, tapi apa? Kitanya tidak sadar diri. Tidak selamat, gak gelem. Kayak ini, dipegangi, tetap luput. Tetap berusaha lepas. Gitu kan. Kan begitu ya? Kan kita begitu, diatur yang benar sama Nabi. Itu sing benar, sing apik, sing selamat, gak gelem. Cari yang gak selamat. Betul apa enggak? Diberi tuntunan. Ya, hidup yang tenang, yang bahagia, gak gelem. Diberi Islam, milih yang lain. Ya sudah. Baik. Baik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia itu bodoh terhadap agama yang benar. Itu tadi itu. Tidak tahu mana yang menuju selamat dan menuju bahaya. Ya. Ya seperti serangga tadi, tidak punya akal kan? Begitu ada cahaya, ya langsung masuk. Ya. Dia tidak tahu kalau itu malah membakar dan membinasakan dirinya. Makanya manusia itu butuh wahyu dari Allah. Butuh apa? Wahyu. Tidak bisa dipikir sendiri. Akal manusia terlalu sempit, ya, untuk bisa menjangkau hakikat, ya, tentang kehidupan ini. Harus ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang berikutnya hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu cenderung untuk mengikuti kehidupan dunia. Ya, api itu kehidupan dunia, terang gitu kan. Menyenangkan gitu kan. Ya, sehingga banyak yang lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Lebih cenderung untuk melampiaskan syahwat daripada taat kepada Allah. Betul apa enggak? Bukti nyatanya apa? Nyatanya waktu sholat, yang sholat tidak banyak. Betul apa enggak? Betul ya? Banyak orang Islam nggak sholat, banyak. Ya, itu. Jadi manusia itu cenderung kepada kehidupan dunia. Bahkan kalau kita lihat di dunia ini, hampir 8 miliar ya, kebanyakannya tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Betul apa enggak? Umat Islam sekitar 1,8 miliar. Sisanya kufar. Jadi berapa miliar itu? Berarti 6,2 miliar itu kufar. Bayangkan ini, kebanyakan manusia tidak beriman. Di antara 1,8 miliar, yang mokong juga banyak gitu loh. Tapi mending, Islam itu masih mending itu jaminan selamat itu. Hanya selamatnya mampir dulu. Tapi selama Muslim ya, udah insyaallah selamat ya. Man qala la ilaha illallah, man yashhadu alla ilaha illallah. Siapa yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, ya shadiqan min qalbihi, jujur, maka Allah haramkan neraka. Masyaallah. Walaupun namanya bagaimana, ya pokoknya dia yakin, gak syirik, udah. Bahkan Nabi pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya, man mata, siapa yang mati, la yusyriku billah, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, ya, maka dia dijamin masuk surga. Ketika itu Nabi berkata, ya Mu'adz, ya atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba yang akan pasti diberikan Allah? Allah mengatakan tidak tahu. Allah mengatakan haqqullah 'alal ibad, haknya Allah ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'an. Yaitu agar hamba-hambanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Lalu apa hak hamba yang pasti akan dipenuhi Allah? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Tidak akan diazab ya orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya dia selamat. Ya, artinya dia apa? Selamat. Alamaka minal amal, apapun amalnya, ya, kalaupun dia masuk neraka tidak akan selamanya. Nah itu ya. Nah kira-kira kita termasuk yang mana ini? Para hadirin, yang mokong atau yang tidak mokong nih? Yang mokong ya. Yang mokong gitu ya. Itu. Sholat masih terpaksa, betul apa enggak? Saya kepaksa. Bukan cinta, kepaksa.
Ini anak butuh ya, lalu sholat. Biar dimudahkan sama Allah loh. Berarti kalau sudah mudah, gak sholat. Kenapa sholat? Orang ada masalah. Berarti kalau ada masalah, gak sholat. Padahal ada masalah apa tidak? Kaya atau miskin, Allah wajib diibadahi. Kan begitu ya? Nah itulah, itu kualitas kita. Baik. Berikutnya nomor 164 dari Jabir. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi was-sahfah. Nabi memerintahkan setelah makan untuk menjilati jari-jari yang digunakan untuk makan dan menjilati piringnya. Oh, masya Allah. Wah, ini gimana ini ya, masya Allah. Ya kalau di rumah masih mungkin ya, kalau di restoran gimana ini, di warung-warung gimana ini? Orang lihat seminggu gak makan nih, gak ada. Gimana ini, masya Allah ya. Mari kita lihat ya. Waqala, dan beliau berkata, innakum la tadruna fi ayyihimal barakah. Sungguh kalian tidak tahu di mana letaknya barokah. Ya, karena makanan itu kan turun barokah dari Allah kan. Nah, di bagian mana berkahnya itu kalian tidak tahu. Nah, supaya kalian dapat, caranya gimana? Jangan ditinggal. Nah, yang tangan dilatih. Yang masih sisa di piring dimakan, gitu kan? Dijilat, gitu kan? Nah, ini gimana kita mengamalkannya zaman sekarang? Baik, kita bahas nanti ya. Wa fi riwayatin, dan riwayat lain, idza waqa'at luqmatu ahdikum, apabila terjatuh ya makanan kalian, luqmah itu satu suap ya. Itu namanya luqmah. Jadi yang kecil ya. Satu suap luqmah. Jatuh apapun lah. Jatuh di tanah. Apa? Dibiarkan apa diambil? Fal yakhudha, ambil. Turun 5 menit. Turun 5 menit ya. Fal yumit bakana biha min adha. Bersihkanlah kotoran yang menempel pada makanan itu ya, kalau ada, bersihkan. Wal yakulha, kemudian dimakan. Nek ceblok ning got gimana? Gimana ini ya? Wah, masya Allah. Masa dicuci dulu tuh? Kalau jatuhnya di pasar kotoran apa? Ayam itu, gimana itu? Dibersihkan? Ada yang mengamalkan di sini? Bersihkan, Pak. Dimakan. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengamalkannya sekarang. Wala yadaha li syaitan, dan jangan tinggalkan makanan itu setan. Kenapa? Kalau kita makan itu dimakan setan. Wala yamsa yadahu bil mindil, dan jangan ngelap. Nah, ngelap itu apa? Bahasa Indonesianya apa itu ngelap itu? Mengusap tangan yang untuk makan tadi dengan kain, dengan sapu tangan, dengan tisu ya kalau sekarang. Hatta yal'aqa asabi'au, hingga dia menjilati jari-jarinya yang digunakan untuk makan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Karena sungguh dia tidak tahu di bagian mana dari makanannya yang mengandung barakah. Dalam riwayat lain, inna syaitana yaduru ahadakum 'inda kulli syai' min sya'ni hatta yadurahu 'inda ta'amih. Sungguh setan itu akan senantiasa ngerubuti kalian ya, menghadiri kalian, mendatangi kalian dalam semua perkara. Ya, setan itu kan berusaha goda kita ya. Jadi selalu ngirimuki kita. Hingga datang kepada kalian, mendatangi pada saat makan. Itu pun diganggu. Itu pun apa? Didatangi. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah hal yumin makana biha min ada falyakulha wala yada'a li syaitan. Maka apabila terjatuh ya makanan kalian ya, maka ambil, bersihkan lalu dimakan. Jangan dibiarkan untuk apa? Setan. Jadi setan cari kesempatan ini. Ada makanan jatuh dibiarkan, dia makan. Baik. Yang pertama,
Faedah pertama. Hadis ini menunjukkan bahwa makanan yang kita makan itu diberi barokah oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat itu berkahnya turun dari tengah, Pak. Dari tengah. Nyebar. Makanannya itu begitu. Nah, berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang banyak, terus-menerus, dan bertambah. Artinya, kalau makanan itu ada berkahnya, maka kalau kita makan tidak keracunan. Ya. Kalau dimakan apa tidak? Keracunan itu. Kalau dimakan jadi sehat. Kalau dimakan jadi manfaat. Tenaganya jadi apa? Tenaga untuk berbuat ketaatan. Itu namanya berkah dalam makanan. Nah, berkah ini tidak ada yang tahu di sebelah mananya kira-kira. Ya, itu baik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan untuk tidak meninggalkan makanan, menyisakan makanan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita sisakan itu, disitulah ada berkahnya. Ya, ada apa? Berkahnya. Jadi jangan ditinggal, habiskan kalau bisa makan ini. Karena boleh jadi keberkahan itu ada pada bagian yang kita tinggalkan yang terakhir. Yang ketiga, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjilati jari-jari. Ya. Nah, ini kalau bagi kita ini dianggap apa? Menjijikkan. Enggak ya, kenapa menjijikkan? Memang itu tangan-tangan kita sendiri ya. Ya isinya makanan, enggak masalah kan? Dan menjilati piring yang digunakan untuk makan. Gimana? Apa caranya begini nih? Wah, gini misalnya. Ya enggak, ya pakai tangan, begini, bukan kayak anjing gitu ya, bukan begitu. Ya begini ya, gila. Itu bukan begini. Ya ini. Nanti koreti. Itu maksud. Bukan begini. Ya. Itu adabnya ya. Ya kalau ada begitu ya enggak apa-apa, tapi ya kurang pas lah ya. Jadi tidak harus dijilati begitu. Baik, termasuk sendok. Nah, kalau kita pakai sendok nih, sendoknya seperti dicuci, jilati dulu. Ya, itu. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat itu terkadang tampak berlawanan dengan adat ya. Bagi sebagian wilayah itu kan dianggap apa? Dianggap geragas, ya kan? Dianggap menjijikan. Enggak, itu kebaikan. Jadi syariat itu didahulukan daripada apa? Adat, kalau adat itu bertentangan dengan Islam. Jadi selama memang begitu syariatnya, maka adat itu nomor 2, tidak dilihat. Ya, jadi ini berbeda dengan kebanyakan orang-orang modern yang menganggap, wah itu menjijikan. Atau sebagian begini, ada sebagian adat, kalau kita datang ke rumah orang, disuguhi, terus habis, apa yang terjadi? Gak sopan ya? Wow, keluar. Makanya kadang-kadang disisakan. Untuk menghormati, betul ya? Itu salah. Itu salah. Tapi di sebagian adat, kebalikan. Kalau udah habis justru apa? Dianggap meremehkan. Gak enak berarti. Jadi yang benar apa? Dihabiskan. Tapi jangan begini. Jangan ya. Makan sudah habis. Masih ada sisa itu. Ayam 1 itu. Saya ambil Pak ya. Kenapa? Mengikuti sunnah. Saya habiskan. Kalau itu kesempatan dalam kesempitan itu ya. Di dapur masih ada Pak. Sekalian saya bawa itu. Apa yang disediakan itu habiskan. Ya, itu. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa setan itu selalu bersama kita. Berusaha untuk mengambil manfaat dari kita, menggoda kita, menjerumuskan kita kepada keburukan. Jadi terus di mana? Kalau kita tidur dia datang. Kita lagi sholat dia datang menggoda. Lagi makan pun ditunggu-tunggu kita ini. Ya. Untuk makanan jatuh dan diambil dia makan. Jadi makanya jangan memberi kesempatan kepada setan. Berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya makanan yang terjatuh yang dia diambil, maka apa? Dimakan setan. Jadi setan itu bisa loh makan makanan kita itu, bisa. Ya, bisa. Jadi kalau kita senangnya pedes, pedes ini. Apa setan nak makan kira-kira?
Yang berikutnya, perintah untuk mengambil makanan terjatuh ini mengandung prinsip tengah. Prinsip tengah, Islam itu agama tengah. Maksudnya begini, kalau makanan jatuh, ya, itu dibersihkan baru dimakan. Bukan langsung dimakan atau dibuang. Ini tengah-tengah. Kalau yang prinsipnya itu mubadir, jatuh dibiarkan. Ya, mosok dimakan. Jadi dibiarkan. Sia-sia. Itu mubadir. Ya. Yang kedua, kemproh. Gimana kemproh? Begitu jatuh diambil, langsung dimakan. Nah, Islam enggak. Diambil, dibersihkan. Nah, lihat dibersihkan ya. Jadi dibersihkan. Itu perintahnya. Tengah-tengah itu. Antara mubadir dengan kemproh. Dibersihkan. Lah kalau seandainya jatuhnya di tempat yang tidak mungkin dibersihkan, ya biarkan. Jatuh di got. Gimana cara bersihkannya? Ya sudah. Di kotoran hewan. Ya sudah, najis yuk. Tapi setelah bisa dibersihkan, bersihkan, dimakan. Itu ya. Itu. Baik. Baik, ini para jemaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga inti daripada bahasan kita kali ini adalah merupakan tuntunan sunnah, ya, tuntunan kehidupan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ketika mau tidur, ketika makan, ya, maka mari kita upayakan, kita amalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.